Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan presentasi tugas besar mata kuliah statistik dan probabilitas dengan dosen pengajar Bapak Latif Hakim bin Abdul Bashir di program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nusantara. Pertama, saya akan membawakan tema tentang penerapan statistik di bidang teknologi informasi pada perusahaan PT Telkom. Dan dengan nama anggota, saya sendiri Eza Yayang, lalu Rifki Nur Ardianto, selanjutnya Neisha Meimili, Rio Anes, dan Jumardin. Next, tentang Telkom Group. PT Telkom Indonesia Persero adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange NYSE dengan kode TLK. Dalam upaya bertransformasi menjadi Digital Telecommunication Company, Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan, customer oriented. Transformasi tersebut akan membuat organisasi Telkom Group menjadi lebih lean atau ramping dan agile atau lincah dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Organisasi yang baru juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan customer experience yang berkualitas. Next, kegiatan usaha Telkom Group bertumbuh dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi, namun masih dalam koridor industri telekomunikasi dan informasi. Hal ini terlihat dari lini bisnis yang terus berkembang melengkapi legacy yang sudah ada sebelumnya. Telkom mulai saat ini membagi bisnisnya menjadi 3 digital business domain, yaitu digital connectivity, fiber to the X atau FTTX, 5G, Software Defined Networking atau SDN, dan Network Function Virtualization NVF, Satellite, Digital Platform, Data Center, Cloud, Internet of Things, IoT, Big Data atau Artificial Intelligence atau AI, dan Cyber Security. Lalu pada Digital Service ada Enterprise dan Consumer. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Neisha. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah PT Telkom. Yang pertama, era kolonial. Pada tahun 1882, didirikan sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraf layanan komunikasi, kemudian dikonsolidasikan oleh pemerintah Hindia Belanda ke dalam Jawatan Pos Telegraf Telepon. Sebelumnya, pada tanggal 23 Oktober 1856 dimulai pengoperasian layanan jasa telegraf elektromagnetik pertama yang menghubungkan Batavia dengan Buitenzorg. Pada tahun 2009, momen tersebut dijadikan sebagai patokan hari lahir Telkom. Yang kedua, perusahaan negara. Pada tahun 1961, status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi. Kemudian, pada tahun 1965, PN Postel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro dan Perusahaan Negara Telekomunikasi. Yang ketiga, Perumtel. Pada tahun 1974,
PN Telekomunikasi diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi atau bisa disebut Perumtel, yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional tahun 1980. Seluruh saham PT Indonesian Satellite Corporation diambil alih oleh pemerintah RI menjadi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional. Terpisah dari Perumtel, pada tahun 1989 ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang telekomunikasi, yang juga mengatur peran swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Yang keempat, PT Telekomunikasi Indonesia atau Persero. Pada tanggal 1 Mei 1991, Perumtel berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan Telekomunikasi Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991, Next, pada tanggal 14 November 1995 dilakukan penawaran umum perdana saham Telkom. Sejak itu saham Telkom tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Keduanya sekarang bernama Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek New York diperdagangkan pada tanggal 14 Juli 2003 dan Bursa Efek London. Saham Telkom juga diperdagangkan tanpa pencatatan di Bursa Efek Saham Tokyo. Jumlah saham yang dilepas saat itu adalah 933 juta lembar saham sejak 16 Mei 2014. Saham Telkom tidak lagi diperdagangkan di Bursa Efek Tokyo dan pada 5 Juni 2014 di Bursa Efek London. Tahun 1999 ditetapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Sejak tahun 1989, pemerintah Indonesia melakukan deregulasi di sektor telekomunikasi dengan membuka kompetisi pasar bebas. Dengan demikian, Telkom tidak lagi memonopoli telekomunikasi Indonesia. Tahun 2001, Telkom membeli 35% saham Telkomsel dari Indosat sebagai bagian dari implementasi restrukturasi industri jasa telekomunikasi di Indonesia, yang ditandai dengan penghapusan kepemilikan bersama dan kepemilikan silang antara Telkom dan Indosat. Sejak bulan Agustus 2002, terjadi duopoli penyelenggaraan telekomunikasi lokal. Pada 23 Oktober 2009, Telkom meluncurkan Neo Telkom atau Telkom baru yang ditandai dengan penggantian identitas perusahaan. Terhitung mulai tanggal 4 Desember 2020, PT Telekomunikasi Indonesia atau Persero tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan nama baru menjadi PT Telkom Indonesia. Perubahan nama ini disampaikan oleh manajemen Telkom melalui surat kepada Bursa Efek Indonesia tertanggal 13 November 2020. Kemudian, Bursa Efek Indonesia menerimanya pada tanggal 2 Desember 2020. Perubahan nama ini sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Atas perubahan anggaran dasar perseroan terbatas perusahaan perseroan PT Telekomunikasi Indonesia, walaupun Telkom berganti nama, kode emiten atau kode saham pada Bursa Efek Indonesia tidak berubah. Next, visi dan misi Telkom. Visi Telkom to become a leading infocom player in the region. Telkom berupaya untuk menempatkan diri sebagai perusahaan infocom terkemuka di kawasan Asia Tenggara, Asia, dan berlanjut ke kawasan Asia Pasifik. Misi Telkom adalah mempunyai misi memberikan layanan one-stop infocom service with excellent quality and competitive price, and to be to the role model as the best managed Indonesia corporation, dengan jaminan bahwa pelanggan akan mendapatkan layanan terbaik berupa kemudahan, produk dan jaringan berkualitas dengan harga kompetitif.
Sejalan dengan visi Telkom untuk menjadi perusahaan infokom terkemuka di kawasan regional serta mewujudkan Telkom Goal 3010, maka berbagai upaya telah dilakukan Telkom untuk tetap unggul dan leading pada seluruh produk dan layanan. Dengan pencapaian dan pengakuan yang diperoleh Telkom, penguasaan pasar untuk setiap portofolio bisnisnya, kuatnya kinerja keuangan, serta potensi pertumbuhannya di masa mendatang. Saat ini Telkom menjadi model korporasi terbaik Indonesia. Next. Skala usaha. Skala usaha Telkom meliputi 5 pilar bisnis, yaitu yang pertama, fixed phone atau Telkom Phone, yang kedua mobile phone, Telkomsel, yang ketiga New York and Interconnection, yang keempat data dan internet, yang kelima fixed wireless access. Lisensi yang diberikan pemerintah kepada Telkom yaitu Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 162 Tahun 2004 tentang izin penyelenggaraan jaringan tetap dan penyelenggaraan jasa teleponi dasar Telkom dengan cakupan nasional. Telkom mempunyai hak untuk menyelenggarakan jaringan tetap lokal dan jasa teleponi dasar dan sambungan lokal. Jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh dan jasa teleponi dasar sambungan langsung jarak jauh, serta jaringan tetap sambungan internasional dan jasa teleponi dasar sambungan internasional. Dan untuk presentasi berikutnya akan dibacakan oleh Rifki. Terima kasih. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan strategi Telkom. Tujuan jangka panjang Telkom adalah menciptakan posisi unggul dengan memperkokoh bisnis legacy dan meningkatkan bisnis neo wave untuk memperoleh 60% dari pendapatan industri pada tahun 2015. Alat produksi sentral telepon tidak bergerak kabel yang dimiliki Telkom saat ini masih berteknologi Time Division Multiplex atau TDM, di mana secara arsitektur sentral lebih dominan menggunakan hardware untuk fitur-fitur layanan dan antarmuka dengan perangkat lainnya, sehingga dari sisi kebutuhan ruangan cukup besar dan konsumsi catu daya cukup boros. Untuk mencapai tujuan tersebut, Telkom menetapkan 10 program inisiatif strategis, yaitu 1. Mengoptimalkan layanan jaringan telepon tidak bergerak kabel atau Fixed Wireless atau yang disebut VWL. 2. Memperkuat dan mengembangkan bisnis jaringan tidak bergerak nirkabel atau Fixed Wireless Access atau yang disebut VWA dan mengelola portofolio nirkabel. 3. Melakukan investasi pada jaringan pita lebar atau yang disebut broadband. 4. Mengintegrasikan solusi enterprise dan berinvestasi di bisnis wholesale. 5. Mengintegrasikan next generation network atau yang disebut NGN. 6. Mengembangkan layanan teknologi informasi. 7. Mengembangkan bisnis media dan edutainment. 8. Melampingkan portofolio anak perusahaan. 9. Menyelaraskan struktur bisnis dan pengelolaan portofolio. 10. Melakukan transformasi budaya perusahaan. Next. Oke, terima kasih Rifki. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Rio. Silakan Rio. Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan layanan, infrastruktur Telkom akan mengalami perubahan dari sentral berbasis Time Division Multiplex atau TDM menjadi sentral berbasis Internet Protocol atau yang sering disebut Central Soft Switch.
Teknologi soft switch lebih mengandalkan software untuk fitur-fitur layanan dan antar muka dengan perangkat lainnya, sehingga dari sisi kebutuhan ruangan dan satu daya lebih efisien. Untuk implementasi transformasi teknologi berbasis internet protokol atau lebih dikenalnya dengan sebutan IP, di mana untuk mendukung kebutuhan layanan pelanggan, maka Telkom mengeluarkan kebijakan program INC 2014 sebagai rencana dan strategi Telkom dalam mengimplementasikan perkembangan teknologi guna mendukung network dan layanan Telkom ke depan. Next, program INSYNC 2014 Telkom Your Future Life mempersiapkan Telkom sebagai penyedia atau fasilitator gaya hidup customer, sekaligus searah dengan visi Telkom melalui 4 transformasi konstruktif, yaitu 1. Transformasi portofolio bisnis yang mencerminkan perubahan teknologi dan perubahan pasar. Saat ini pasar menuntut lebih dari sekedar layanan telepon sederhana, dan Telkom memimpin dalam melayani pasar layanan New Wave yang sedang tumbuh di Indonesia. 2. Transformasi infrastruktur untuk menyediakan layanan New Wave telah melengkapi jaringan telepon tidak bergerak kabel dengan platform gelombang pita lebar berbasis internet protokol. 3. Transformasi inisiatif bernama Infusion. Inisiatif ini mengintegrasikan pusat layanan pelanggan, operasi jaringan, dan sistem pembayaran. Dengan demikian, dapat mengelola sumber-sumber daya perusahaan yang luas, sistem-sistem pengiriman, dan tujuan pendapatan secara terpadu. 4. Transformasi sumber daya manusia agar beradaptasi terhadap lingkungan baru yang terus berubah, mengembangkan keterampilan dan keahlian yang menjadi tuntutan perkembangan teknologi New Wave. Next, latar belakang penelitian kondisi telekomunikasi nasional. Indonesia merupakan negara keempat dengan jumlah penduduk terbesar setelah Cina, India, dan Amerika Serikat, yaitu sebesar 237.556.363 jiwa di tahun 2010. Sumber data Biro Pusat Statistik Indonesia, hasil sensus penduduk tahun 2010. Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.500 pulau besar dan kecil, wilayah Indonesia terbentang sejauh 6.400 km dari barat ke timur dengan luas sekitar 1,90 juta km persegi dan terbagi dalam 33 provinsi. Kondisi sosial dan geografis yang demikian luas dan menyebar diiringi dengan laju pertumbuhan PDB, produk domestik bruto per kapita yang mencapai angka sebesar 24,31 juta rupiah atau 2.590,10 US dollar pada akhir tahun 2010, menjadikan Indonesia sebagai pasar yang sangat potensial bagi berbagai jenis produk barang dan jasa di bidang telekomunikasi. Sumber Biro Pusat Statistik Indonesia, data strategis tahun 2010. Berdasarkan data Wireless Intelligence, jumlah pelanggan seluler di tanah air pada kuartal 2 2019 mencapai jumlah 130.214.225 dan berada di posisi ke-6 sebagai negara yang mempunyai pelanggan seluler paling banyak. Next, penetrasi pengguna seluler di Indonesia mencapai 52% atau meningkat dari penetrasi di tahun sebelumnya yang hanya 33,60%. Dengan jumlah pelanggan seluler yang demikian besar dan jumlah operator di Indonesia sebanyak 11 operator, maka pendapatan interkoneksi menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan sehingga dapat mencapai sustainability growth. Terlebih lagi semenjak dikeluarkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 per Kominfo 02/2006 tentang interkoneksi, di mana skema interkoneksi tidak lagi menggunakan skema pendapatan sharing tetapi menggunakan skema cost-based interconnection atau interkoneksi berbasis biaya. Artinya biaya interkoneksi dibayarkan berdasarkan penduduk
kependudukan jaringan, sehingga faktor jaringan sangat besar berpengaruh terhadap bisnis interkoneksi. Bergesernya basis teknologi ke arah NGN akan mendorong para operator dunia dan khususnya operator telekomunikasi di Indonesia melakukan evolusi menuju jaringan NGN dengan roadmap IMS. Setiap stakeholder dalam dunia telekomunikasi dapat memperoleh keuntungan melalui jaringan NGN. Salah satu contoh nyata yaitu konvergensi telekomunikasi, informasi, media, dan entertainment menjadi hal yang mungkin dilakukan melalui jaringan teknologi NGN yang cost efektif. Untuk presentasi terakhir akan dibawakan oleh Jumardin. Silakan. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya. Kondisi perusahaan PT Telkom bisa dilihat dari sisi pendapatan. Telkom mencatat laba bersih konsolidasi triwulan 4 tahun 2010 sebesar 8,92 triliun atau turun menjadi 9,16% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 9,82 triliun. Pendapatan yang dibukukan sebesar 44,61 triliun atau naik sebesar 2,18% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 43,647 triliun. Peningkatan beban usaha menjadi 15,46% atau menjadi 27,42 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 23,751 triliun. Telah menyebabkan penurunan laba usaha yang nanti berdampak pada turunnya laba bersih, walaupun secara pendapatan total Telkom tahun 2010 naik sebesar 2,23% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, perlu dicermati bahwa pendapatan fix line Telkom cenderung menurun, di mana pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 1,12 triliun atau sebesar 12% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini berasal dari penurunan pendapatan lokal dan SLJJ sebagai akibat menurunnya produksi pulsa wireline sebesar 20,12% yang disebabkan lifestyle masyarakat Indonesia yang cenderung menggunakan perangkat mobile atau seluler. Untuk menahan, Telkom akan meningkatkan pendapatan legacy, yang dimana strategi interkoneksi menjadi kunci memenangkan persaingan dalam industri telekomunikasi yang sangat ketat, terutama dalam menyiapkan implementasi interkoneksi berbasis biaya serta beragamnya layanan interkoneksi ke depan. Kemudian dari sisi teknologi, infrastruktur sentral Telkom sebagai alat produksi untuk bisnis legacy voice terdiri dari beberapa tipe dan merek yang secara teknologi masih berbasis TDM dan umumnya sudah mengalami obsolete atau usang. Hal tersebut memberikan suatu kondisi dalam mendukung layanan yang dibutuhkan oleh customer sangat terbatas, baik customer retail maupun customer wholesale atau operator, di mana layanan-layanan berbasis IP tidak bisa terlayani dengan masih dominannya teknologi yang dimiliki Telkom saat ini, dan dengan strategi yang telah ditetapkan oleh manajemen Telkom dengan dilakukan transformasi teknologi dari teknologi berbasis TDM ke basis IP yang diharapkan continue layanan Telkomsel ke customer dapat terlangsung dengan baik dan kepuasan di sisi customer menjadi puas. Secara nasional, berdasarkan data dari bidang profesional divisi Infratel posisi Juli 2010, perangkat sentral mengalami obsolete mencapai 81%. Dengan distribusi per net
seperti pada tabel berikut. Adapun kriteria pada tabel tersebut adalah tak ada dukungan maintenance support dari vendor. Yang kedua, tidak ada dukungan suku cadang dari vendor. Hardware dan software tidak bisa dioptimalisasi. Hardware dan software tidak bisa dioptimalisasi. 4. Tidak cukup memiliki teknisi internal untuk menganalisis dan menangani gangguan. 5. Dari kondisi Telkom di atas, dengan melihat sisi pendapatan dan teknologi yang digunakan untuk mendukung bisnis interkoneksi, perlu adanya perubahan strategi yang harus dilakukan oleh PT Telkom guna menghadapi tantangan ke depannya, di mana dari sisi teknologi, khususnya teknologi berbasis internet, protokol atau IP, banyak diyakini akan menjadi platform jaringan yang perspektif dari sisi bisnis dan akan menjadikan perusahaan yang dapat menggelar layanan telecommunication, information, media, and edutainment atau time dengan melihat kondisi daripada perkembangan teknologi serta prospek ke depan bisnis Telkom, terutama bisnis interkoneksi. Maka peneliti bermaksud mendalami tentang langkah-langkah atau strategi yang harus dilakukan oleh PT Telkom guna menghadapi tantangan ke depannya dan unggul dalam bisnis telekomunikasi sesuai dengan visi dan misi PT Telkom, yaitu dengan mengambil judul Strategi Penerapan Teknologi Berbasis Next Generation Network pada teknik interkoneksi di PT Telekomunikasi Indonesia sebagai langkah memenangkan kompetisi bisnis telekomunikasi nasional. Oke, itu aja. Terima kasih dan sekian dari kelompok kami.